Oke, sahabat Profit Juta dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Iman Dupianika, SSC Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Juta. Ya, jadi channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia berinvestasian, ya. Jadi teman-teman harus like, comment, dan subscribe, ya. Jika teman-teman merasakan manfaat dan mendapatkan manfaat dari video saya, dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan saham. Oke, stay tune. Baik rekan-rekan sekalian, dalam video saya kali ini saya akan membahas sebuah perusahaan yang sangat cerah prospeknya, yang sangat layak untuk kita investasikan untuk tahun-tahun ke depan. Nah, jadi bank ini merupakan bank yang bisnisnya merupakan bisnis sistemnya syariah, ya. Bank ini bernama PT Bank Syariah Indonesia atau disingkat BSI dengan kode emiten BRIS. Oke. Jadi sebelum saya menyampaikan apa saja poin-poin penting dan poin-poin yang krusial yang membuat perusahaan ini bagus, yang membuat perusahaan ini layak untuk kita investasikan, saya akan menjelaskan sejarahnya terlebih dahulu. Ya, jadi PT Bank Syariah Indonesia dengan kode emiten BRIS, disingkat BSI, itu adalah bank di Indonesia yang bergerak di bidang perbankan syariah. Ya, bank ini diresmikan pada tanggal 1 Februari 2021. Ya, bank ini merupakan hasil penggabungan atau merger dari Bank Syariah Mandiri, kemudian ada BNI Syariah dan BRI Syariah. Kemudian Bank Syariah Indonesia menjadi bank syariah milik Himbara atau himpunan bank milik negara. Nah, jadi bagaimana tonggak awal atau sejarah awal berdirinya? Jadi bank ini memulai sejarahnya pada tanggal 9 Juli 1969 dengan nama PT Bank Jasa Arta, ya, dengan D, ya, The Jasa Arta. Nah, di tanggal 5 Januari 1990. Nah, kemudian bank ini diakuisisi 51% sahamnya oleh Awang Hijaja, pemilik perusahaan tekstil Panasia, dengan sisanya dimiliki beberapa pemegang saham lain. Nah, kemudian PT Bank Jasa Arta berganti nama menjadi PT Bank Jasa Arta tanpa D, ya, pada tahun 1994. Sempat juga bank ini di tahun 1997 itu akan berganti nama sesuai dengan nama induknya atau pemilik induknya menjadi Bank Panasia Internasional, tapi akhirnya batal. Kemudian Bank Jasa Arta pada tahun 2007 sempat menjajaki rencana merger Bank Harvard dan Bank Mitra Niaga. Dengan bank hasil merger ketiganya akan bermodalkan 100 miliar dan dimiliki oleh ex ketiga pemegang saham bank tersebut secara bersamaan. Nah, kemudian Bank Rakyat Indonesia itu sejak Desember 2001 itu sebenarnya sudah memiliki unit usaha syariah atau disingkat UUS. Nah, itu didasarkan atas pemenuhan, ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan pasar pada saat itu. Karena pasar syariah, ya, atau peminat syariah, perbankan syariah pada saat itu sudah lumayan besar. Nah, pada tahun 2007 meskipun bertumbuh cukup lambat, tapi sudah mencatatkan aset 1,14 triliun dan dana pihak ketiga sebesar 376 miliar. Nah, untuk mengembangkan bisnis perbankan syariahnya, BRI kemudian merencanakan aksi korporasi spin-off pada US-nya itu menjadi bank syariah. Tindakan itu ditempuh setelah manajemen BRI melihat bank syariah lebih memiliki potensi untuk bertumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan sistem UUS. Nah, untuk memuluskan rencana ini, BRI kemudian mulai membidik dua bank kecil untuk diakuisisi, yaitu PT Bank Jasa Arta dan PT Bank Harmoni Indonesia Internasional. Nah, akhirnya di bulan Juni 2007,
BRI memutuskan akan membeli Bank Jasa Arta pada tanggal 16 Oktober 2008. Nah, Bank Jasa Arta resmi berganti nama menjadi PT Bank Syariah BRI pada tanggal 17 November 2008 dengan status berubah dari sistem konvensional ke sistem syariah. Nah, di tanggal 19 Desember 2008, BRI resmi menekan akta pemisahan US BRI dan penggabungannya ke dalam Bank Syariah BRI. Nah, selanjutnya pasca penggabungan itu, nama Bank Syariah BRI diganti lagi menjadi PT Bank BRI Syariah, ya, dari Bank Syariah BRI menjadi PT Bank BRI Syariah. Nah, efektif sejak 15 Desember 2009. Nah, beberapa tahun kemudian, tepatnya di tanggal 9 Mei 2018, bank ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2020, rencana penggabungan Bank Syariah Mandiri dan BRI Syariah ke dalam perusahaan ini disetujui oleh para pemegang saham dari Bank BRI Syariah. Dan sebelumnya, manajemen ketiga bank sudah menyepakati rencana merger di tanggal 12 Oktober 2020. Nah, BRI Syariah akan menjadi surviving entry dan dua bank syariah lainnya itu akan melebur ke dalam BRI Syariah. Nah, hal ini dilakukan karena Bank BRI Syariah sudah lebih dulu melantai di Bursa Efek Indonesia dan satu-satunya bank syariah anak usaha milik BUMN, sehingga diharapkan nanti proses merger dan juga proses operasional perusahaan itu diharapkan akan menjadi lebih mudah. Nah, pada saat itu BRI Syariah pada saat pasca merger itu diisukan akan berganti nama menjadi Amanah Bank ya setelah merger. Tapi pada tanggal 27 Januari 2021, PT Bank Bank BRI Syariah resmi berganti nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Dan bank syariah lainnya, yaitu Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BRI Syariah, resmi melebur ke dalam PT Bank Syariah Indonesia. Lebih tepatnya pada tanggal 1 Mei 2021. Oke, rekan ya, tadi saya sudah jelaskan tentang sejarah terbentuknya PT Bank Syariah Indonesia. Nah, sekarang poin pentingnya adalah mengapa ya ini perusahaan ini layak untuk kita investasikan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang yang namanya kita berinvestasi itu kan lekat dengan namanya ekonomi secara makro ya. Nah, kalau kita membicarakan ekonomi secara makro, yaitu kadang capital outflow atau capital inflow, ya, yang dimana itu tercermin dari pergerakan harga indeks kita. Ya, kalau kita misalkan melihat harga indeks harga saham gabungan IHSG turun, berarti ada kondisi ekonomi yang sedang melemah. Tapi kalau misalkan dia sedang naik, berarti ada pergerakan ekonomi yang sedang bertumbuh. Entah itu capital outflow atau entah itu perusahaan penggeraknya atau market movernya itu sedang mengalami peningkatan. Nah, kalau kita berbicara tentang peningkatan IHSG, berarti kan di sana ada market movernya, ada perusahaan yang mengalami peningkatan dan ada perusahaan yang mengalami penurunan. Nah, misalkan nih perusahaan Telkom dan perusahaan Bank Mandiri itu sama-sama perusahaan besar kan. Nah, itu pada saat misalkan dia naik keduanya, jadi IHSG-nya naik. Tapi pada saat yang satu naik, yang satu turun, jadi IHSG diam tempat. Tapi kalau pada saat keduanya turun, jadi IHSG akan turun. Nah, jadi seperti itu ya kasarnya. Nah, berarti kalau kita berbicara tentang market mover, ya, jadi sebelum Juni 2021 itu pergerakan IHSG itu masih didominasi oleh perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Nah, artinya perusahaan-perusahaan yang market cap-nya besar itu akan memiliki porsi yang lebih banyak untuk menggerakkan harga IHSG. Tapi setelah bulan Juni 2021 dikeluarkanlah peraturan baru bahwa yang nantinya akan menentukan pergerakan IHSG itu lebih besar dari yang namanya sistem free float. Nah, free float ini artinya jumlah pemegang saham atau pemilik saham yang di bawah 5%, ya artinya bukan pengendali dan juga bukan mayoritas, tapi di bawah dari 5% ke bawah, itu harus mengikuti peraturan yang berlaku di mana itu dibagi tiga. Ya, ada yang kategori perusahaan ekuitasnya 500 miliar, itu harus free float-nya itu 20%. Nah, kategori perusahaan yang ekuitasnya 500 miliar sampai 2 triliun, itu free float-nya harus 15%. Tapi
kalau perusahaan yang ekuitasnya 2 triliun ke atas, itu free float-nya harus 10%. Nah, kalau perusahaan belum mengikuti aturan free float ini, ya sejak Juni 2021, meskipun market cap-nya besar atau kapitalisasi pasarnya besar, maka dia memiliki porsi yang lebih sedikit untuk menggerakkan IHSG. Oleh karena itu, ya, jadi perusahaan yang manajer investasi yang memiliki portofolio reksadana itu, jadi dia tidak berani mengambil atau memasukkan perusahaan yang free float-nya masih rendah, ya di bawah 10% tadi tergantung ekuitasnya ya, ke dalam portofolio reksadananya. Kalau kita berbicara tentang reksadana, itu kan acuannya mereka adalah IHSG, ya. Sementara perusahaan yang market cap-nya sudah besar itu tidak bisa lagi menggerakkan IHSG selama aturan free float-nya belum terpenuhi. Nah, oleh karena itu, ya, BRIS, Bank Syariah Indonesia, itu saat ini masih free float-nya itu di angka 7,07%. Artinya, kepemilikan saham di masyarakat atau masyarakat yang memiliki saham dengan porsi 5% ke bawah, yang bukan pengendali, itu masih di bawah 10%, ya, 7,07%. Padahal market cap-nya itu sudah di angka 63,7 triliun. Ekuitasnya sudah di angka 26 triliun. Nah, itu kan artinya dia harus memiliki minimal ya 10%. Ya, 10% harus minimal terpenuhi. Oleh karena itu, nah ini kita sekarang mulai masuk nih ke poin menariknya. Ya. Pada kuartal ketiga 2022 nanti, itu BRIS akan melakukan yang namanya red issue. Nah, seperti yang kita tahu, red issue ini adalah penambahan modal kan. Penambahan jumlah lembar saham baru yang bertujuan untuk menambah modal dengan mendilusikan pemilik saham lama yang mayoritas. Nah, di berita itu BRIS akan meraup uang atau dana segar sebesar 5 triliun. Ya, teman-teman ya, 5 triliun. Nah, kalau kita berhitung secara kasar aja, ya, market cap saat ini 63,72 triliun atau kita hitung 64 T ya, 64 triliun dan akan meraup 5 triliun. Nah, berarti dana segar itu kan adalah sebesar 8% dari market cap. Nah, kalau kita lihat sekarang bahwa kepemilikan BRI, Mandiri dan BNI itu kan sebesar 92-an ya, 93% di Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, dengan adanya tadi dilusi 8% ya, karena tadi kita berhitung secara kasar aja kan 5 triliun, dari market cap 64 triliun. Nah, itu kan akan terdilusi 8%. Berarti akan 85% nanti dilusi kepemilikan lama, akan menjadi 85%. Nah, jika hal ini sudah memang benar diserap oleh masyarakat sepenuhnya, maka akan menarik sekali bagi pelaku reksadana atau manajer investasi untuk masukkan portofolio Bank BRIS sebagai portofolio reksadana saham mereka. Nah, di sini faktanya adalah reksadana syariah itu kan tidak boleh memasukkan portofolio saham-saham konvensional. Nah, tapi kalau kita berbicara soal reksadana syariah, tidak ada pilihan bank syariah di sana. Ya, kalau ada pun di Bursa Efek di BI kita itu jumlahnya masih sangat sedikit. Dan kalau kita dihitung itu potensinya tidak ada yang sebesar BRIS. Ya. Walaupun sudah memenuhi aturan free float. Karena apa? Karena seperti yang saya sudah jelaskan tadi, manajer investasi itu sangat ketat, ya, sangat selektif untuk memilih komposisi sahamnya. Tapi jika mereka memasukkan perusahaan yang market cap-nya kecil atau mungkin tidak sesuai dengan harapan dari manajer investasi, jadi karena memang pilihan sedikit dia asal masukkan saja, itu akan berpengaruh kepada si manajer investasinya, ya, kepada performa reksadananya nanti. Nah, ini kan kalau kita berbicara tentang performa reksadana, itu kan sangat erat ya dengan IHSG. Misalkan kenaikan IHSG itu 5%. Tapi kalau kenaikan reksadananya bisa 6% sampai 7%, itu berarti performanya sangat bagus. Nah, begitupun juga sebaliknya jika IHSG turun 1%,
ya, atau 2%, tapi performa reksadananya itu turun 0,5% atau mungkin 1% per tahun, itu berarti performa reksadana sangat bagus. Nah, oleh karena itu, si manajer investasi itu sangat selektif ya untuk memilih komposisi saham ya yang akan dimasukkan ke dalam portofolio reksadananya. Nah, kalau kita berbicara lagi balik ya ke ekonomi secara makro, itu saham perbankan itu sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi itu sangat dicerminkan oleh adanya perputaran uang, ya. Suku bunga yang rendah, kemudian adanya daya beli masyarakat yang meningkat, itu akan menyebabkan perputaran uang di masyarakat akan semakin tinggi. Nah, begitupun sebaliknya, jika misalkan suku bunganya menjadi tinggi, otomatis orang kan akan menyimpan uangnya di bank. Nah, kalau misalnya suku bunga rendah, orang akan menarik uang di bank untuk digunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk perputaran ekonomi. Nah, oleh karena itu, saham perbankan itu sangat mencerminkan ya namanya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, ya, reksadana saham selalu menempatkan saham-saham bank di atas, pasti selalu di atas, karena memang saham bank itu akan menunjukkan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara, khususnya di Indonesia. Nah, kembali lagi ke reksadana syariah, karena memang reksadana syariah ini tidak bisa memasukkan saham-saham konvensional. Nah, maka pilihan dari saham-saham syariah itu sangat sedikit, terutama di bank ya, kita bilang di banknya. Karena apa? Karena tadi BRIS belum mematuhi atau belum memenuhi peraturan free float, ya belum kena, tadi masih 7,07%. Nah, tapi nanti dengan adanya dengan adanya trade issue dan akan mendapatkan 5%, nah ini tentunya akan menarik karena sudah memenuhi aturan free float, ya. Kalau jika diserap nanti semuanya oleh masyarakat, itu akan menjadi 15% dan 85% di pengendali atau pemegang saham mayoritasnya 85%, sementara di masyarakat 15%. Nanti kita lihat saja siapa yang akan menjadi penjamin emisinya, ya, siapa yang ditunjuk untuk penjamin emisi pada saat right issue. Nah, tapi biasanya jika yang right issue adalah perusahaan BUMN, nanti yang akan menjamin emisi pasti juga dari pihak BUMN. Nah, nanti kita tunggu saja ya. Nah, balik lagi tadi ke reksadana syariah, bank syariah itu kalau teman-teman merem aja ya, teman-teman dibilang atau teman-teman dikasih pertanyaan, bank syariah apa sih yang terbesar? Teman-teman merem aja, ya, pilihannya nggak terlalu banyak. Dan juga bank syariah satu-satunya terbesar di Indonesia yang dimiliki oleh BUMN adalah Bank BRI atau Bank Syariah Indonesia atau BRIS. Nah, dengan pangsa pasar yang sangat luas, pangsa pasar yang sangat besar, tentunya prospek BRIS ke depan juga sangat bagus. Seperti yang kita ketahui bahwa mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama atau penduduk Muslim beragama Islam. Nah, tentunya ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar bagi BRIS ke depannya, ya, karena memang saat ini juga sistem perbankan syariah itu sangat digemari juga, ya, oleh masyarakat. Dan juga BRIS ini sudah menjadi salah satu ya perusahaan perbankan syariah terbesar di dunia, ya, salah satu. Nah, ini menyebabkan BRIS akan menjadi prospek ke depan yang sangat bagus, ya. Nah, di sini juga yang saya mau tekankan adalah target ya. Target kita berbicara perusahaan BRIS ini, ya. Nah, kita menggunakan teknik analisa sederhana aja, yang simpel aja, ya. Saya pribadi akan membandingkan nilai nominal dengan harga saat ini untuk BRIS dan juga para pemegang sahamnya. Kenapa? Ya, karena nominal ini sangat mencerminkan berapa sih harga yang mau dibeli untuk satu lembar sahamnya. Ya, seperti saya contohkan, misalkan saya punya selembar nih, uang 50.000, ya, yang warna biru kan, tapi saya bisa menjual di harga 100.000. Uang lembar 50.000 saya jual 100.000. Ya, uang 50.000 saya jual 200.000. Ini kan berarti saya hebat kan? Nah, inilah yang terjadi nanti. Ya, karena BRIS saat ini ya nominalnya itu adalah
Rp500. Tapi saat ini di harga Rp1.500, masih 3 kali lipat. Nah, kemudian kita bandingkan nih dengan perusahaan pemegang sahamnya, di mana Bank Mandiri memiliki porsi kepemilikan 50%, kemudian Bank BNI sebesar 24%, kemudian ada Bank BRI sebesar 17%. Nah, saya akan bandingkan dengan Bank Mandiri aja, karena Bank Mandiri merupakan pemilik mayoritasnya, ya 50%-nya. Meskipun kalau digabungkan ini, ya ketiganya ini juga pengendali, ya di BRIS, tapi yang memiliki porsi 50% ke atas 50,8% itu adalah Bank Mandirinya. Bank Mandiri nilai nominalnya adalah Rp250, teman-teman. Nah, harga saat ini adalah 8.400-an. Nah, itu artinya Bank Mandiri saat ini bernilai 30 kali dari nilai nominalnya. Nah, kalau kita lihat BRIS baru 3 kali. Berarti kemungkinan akan BRIS akan menuju ke 30 kalinya. Berarti berapa 30 kalinya? Target saya adalah minimal 15.000 untuk BRIS ini. Nah, itu target saya. Dan juga poin pentingnya adalah nanti pada saat sudah dilaksanakan red issue, ya otomatis kepemilikan Bank Mandiri, kepemilikan Bank BNI, dan kepemilikan Bank BRI akan terdilusi. Nah, berarti kalau kita lihat yang paling besar Bank Mandiri itu 50,8%, nanti akan terdilusi dan pastinya akan di bawah 50% dong. Berarti dia bukan pemilik, bukan merupakan pemegang saham mayoritas lagi. Berarti siapa ya pemegang saham mayoritasnya? Yang pasti adalah pemerintah kita, ya Kementerian BUMN. Nah, nantinya akan semua laporan pasti akan ditujukan kepada Kementerian BUMN, dan juga nanti siapa komisarisnya, siapa CEO-nya, ya siapa pemilik dan siapa pengelolanya akan ditentukan oleh pemerintah. Nah, ini tentunya akan menarik ya, karena akan menjadi perusahaan BUMN yang bergerak di bidang syariah, di mana porsinya atau prospek bisnisnya, ceruk pasarnya itu sangat besar. Nah, belum lagi nanti jika sudah terlaksana ini right issue, ya free float-nya sudah terpenuhi, aturan free float-nya sudah terpenuhi, ini akan menjadi incaran-incaran para manajer investasi, yang dimana portofolio sahamnya adalah portofolio reksadana saham syariah. Nah, apakah portofolio saham konvensional tidak boleh membeli BRIS? Tentu saja boleh, ya. Nah, inilah poin krusialnya nanti kalau free float-nya sudah terpenuhi, manajer investasi atau reksadana saham konvensional dan reksadana saham syariah pasti akan berbondong-bondong berebut saham BRIS ini, ya, karena merupakan perusahaan bank syariah terbesar di Indonesia, market cap terbesar, dan nilai nominal dibandingkan harga saat ini masih bisa mengejar bank besar lainnya. Nah, dengan fakta-fakta tadi ini tentunya bank syariah Indonesia pasti akan semakin diburu oleh para manajer investasi untuk memasukkan portofolio sahamnya, saham BRIS ini ke dalam portofolio reksadana sahamnya. Oke, sekian dulu dari saya. Selanjutnya dalam video saya yang akan datang, saya akan menjelaskan mengapa sih sistem syariah ini sangat menarik, dan mengapa sih sistem syariah ini bisa dikategorikan sebagai sistem bisnis yang anti krisis. Nah, semuanya akan saya kupas secara tuntas dan secara lengkap itu dalam video saya selanjutnya. Jadi, teman-teman stay tune terus dan jangan lupa berinvestasi di BRIS. Ya, ini bukan ajakan untuk membeli, tapi berdasarkan fakta-fakta yang sudah saya uraikan tadi, masa tidak berani teman-teman ya berinvestasi di BRIS. Oke, stay tune terus, jangan lupa nyalakan lonceng dan belnya agar teman-teman menjadi yang pertama untuk mendapatkan video-video dan juga insight-insight menarik dari Profit Shooter. Ya, saya Iman Hidup Yandika, SSC Magister Manajemen. Mohon undur diri. See you in the next video. Bye bye.